Oke, di video kali ini saya ingin memberikan ulasan untuk Liga 2 karena di Liga 2 ini sudah ada beberapa tim ya yang dipastikan akan melaju ke babak berikutnya yang akan mengikuti babak playoff untuk zona promosi ke Liga 1. Sedangkan ada juga tim yang masih ada harapan untuk lolos ke putaran berikutnya ya ke zona promosi. Tinggal bergantung nanti pertemuannya bagaimana. Lalu ada juga tim yang sudah dipastikan untuk mengikuti babak playoff di zona degradasi. Kita langsung mulai dulu bahas dari grup 1. Di sini ada nama Semen Padang dan Persiraja Banda Aceh. Ini dua tim yang sudah dipastikan lolos karena kalau dilihat dari segi poin, Semen Padang dengan poin 24 ini tidak mungkin bisa terkejar lagi oleh Sriwijaya ya yang berada di peringkat keempat dengan selisih 11 poin. Sedangkan untuk Persiraja Banda Aceh juga sama, ini selisih 8 poin dari Sriwijaya, artinya kedua tim ini sudah dipastikan lolos untuk ke babak playoff promosi ke Liga 1. Ya, jadi selamat untuk Semen Padang dan Persiraja Banda Aceh. Semoga tim kesayangan kalian bisa terus melaju untuk promosi ke Liga 1 di musim depan. Lalu untuk peringkat 3 dan peringkat 4 ada nama PSMS Medan dan Sriwijaya. Ini poinnya hanya selisih 3 poin. Ya, artinya untuk PSMS Medan dan Sriwijaya ini masih berpeluang untuk lolos dan tidak lolos. Kebetulan Sriwijaya dan PSMS Medan ini akan dipertemukan di hari Minggu besok. Artinya tentu ada harapan untuk Sriwijaya bisa menggeser PSMS Medan. Dengan syarat Sriwijaya harus menang dengan skor berapapun. Ya, intinya Sriwijaya harus menang. Walaupun misalkan Sriwijaya menang hanya 1-0 atau 2-0, Sriwijaya tetap dipastikan akan lolos karena dihitung dari head to head pertemuan antara Sriwijaya dengan PSMS Medan. Ya, di putaran pertama ini hasilnya imbang ketika bermain di kandang PSMS Medan dengan skor 2 sama. Jadi untuk Sriwijaya mutlak harus menang bermain di kandang sendiri lawan PSMS Medan. Lalu untuk PSMS Medan syaratnya untuk bisa lolos yaitu menahan imbang Sriwijaya. Jadi ketika nanti PSMS Medan bermain di kandang Sriwijaya ya di hari Minggu besok, kalau PSMS Medan bisa mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang, ya tentu saja PSMS Medan dipastikan akan lolos karena akan memiliki selisih 3 poin dengan Sriwijaya. Ya, ini syarat yang harus dimiliki dari kedua tim. Jika Sriwijaya mau lolos wajib menang. Kalau PSMS Medan mau lolos cukup hasil imbang saja. Ya, ini masih seru dari grup 1 ada nama PSMS Medan dan Sriwijaya yang masih memiliki peluang untuk lolos ataupun tidak lolos. Lalu ada nama PSPS Pekanbaru di peringkat ke-5, lalu ada Sumut di peringkat ke-6, lalu ada PSTS Deli Serdang di peringkat ke-7. Artinya 3 tim ini sudah dipastikan untuk mengikuti babak playoff di zona degradasi ya. Apakah akan tetap stay di Liga 2 atau justru akan terdegradasi. Ya, jadi ini juga sembari menunggu antara PSMS Medan atau Sriwijaya. Ya, ini dari grup 1. Jadi selamat untuk Semen Padang dan Sriwijaya yang sudah dipastikan lolos. Tinggal 1 tiket nih antara PSMS Medan atau Sriwijaya. Lalu next dari Liga 2, di sini ada nama Bekasi City dengan poin 23. Ini selisihnya dengan Nusantara United di peringkat keempat itu sudah 10 poin. Artinya sudah dipastikan lolos ya untuk Bekasi City. Jadi selamat untuk Bekasi City. Lalu di peringkat kedua ada PSIM Yogyakarta. Ini selisihnya 7 dengan Nusantara United. Ya, jadi PSIM Yogyakarta sudah dipastikan lolos ke putaran berikutnya. Jadi selamat untuk PSIM Yogyakarta. Lalu di peringkat ketiga ada Malut United. Ya, ini juga dipastikan lolos karena selisih poinnya dengan Nusantara United ini sudah 6. Sedangkan Nusantara United sudah memainkan 11 laga. Jadi walaupun Nusantara United menang ataupun nanti Malut United kalah, ya poinnya akan selisih 3 maksimal. Jadi Malut United sudah dipastikan untuk lolos. Ya, jadi selamat untuk Malut United. Jadi kalau dilihat dari grup 2 ini sudah clear ya, yang lolos sudah dipastikan Bekasi, PSIM Yogyakarta dan Malut United. Sisanya Nusantara United, Persikap Bandung, Perserang, lalu PSKC Cimahi ini harus mengikuti babak playoff di zona degradasi. Ya, ini masih ada harapan untuk tetap stay di Liga 2 atau justru nanti harus terdegradasi ke Liga 3. Ya, jadi tetap semangat untuk keempat tim di grup 2. Lalu next di grup 3, di sini ada nama Persela Lamongan ya. Ini poinnya sudah cukup jauh dengan Persijap Jepara, selisihnya 12 poin. Jadi dipastikan ya Persela Lamongan untuk lolos ke babak berikutnya di playoff zona promosi. Jadi selamat untuk Persela Lamongan, ini cukup luar biasa, hanya kalah sekali ya. Kalau Persiraja Banda Aceh
tanpa terkalahkan ya. Semen Padang juga sama, hanya kalah sekali. Lalu di peringkat kedua ada nama Delta Sidoarjo. Ini Delta Sidoarjo, lalu Gresik United di peringkat ketiga, Persijap Jepara di peringkat keempat, lalu PSCS Cilacap di peringkat kelima. Ini 4 tim masih ada peluang semua untuk lolos ke putaran berikutnya ya. Syaratnya Delta Sidoarjo agar bisa lolos adalah bisa menang lawan Persijap Jepara. Ini wajib menang ya, karena di pertemuan pertama ini Persijap Jepara yang menang 1-0 atas Deltras. Jadi syarat Deltras untuk lolos wajib menang lawan Persijap Jepara. Sedangkan untuk Persijap Jepara supaya bisa lolos ini juga wajib menang lawan Deltras. Ya, ini akan dipertemukan di hari Minggu besok. Jadi ini juga partai final ini antara Deltras dengan Persijap Jepara. Lalu Gresik United ini akan bertemu juga dengan PSCS Cilacap. Ya, jadi di pertemuan pertama ini Gresik United menang 3-1 atas PSCS. Jadi kalau PSCS mau lolos ke putaran berikutnya, ini memang cukup berat ya, karena PSCS Cilacap harus menang dengan selisih 5 gol di kandang Gresik United. Sedangkan untuk Gresik United ya cukup imbang sudah lolos pastinya ya, karena kalau dilihat dari jumlah poin dengan PSCS ini sudah selisih 3. Lalu pertemuan di putaran pertama juga Gresik United sudah menang 3-1 ya. Jadi sebetulnya Gresik United cukup imbang juga sudah pasti lolos. Ya, ini juga dipertemukan di hari Minggu jam 3 sore. Ini bermain di kandang Gresik United. Ya, jadi ini masih ada peluang walaupun PSCS Cilacap harus sedikit bekerja keras untuk mengalahkan tuan rumah Gresik United. Lalu untuk peringkat 6 ada Perseka Tegal ya dengan Persipapati di peringkat ke-7. Ini sudah pasti untuk mengikuti babak playoff di zona degradasi. Jadi untuk di grup 3 ini cukup seru ya, karena hanya Persela saja yang pasti lolos. Sisanya Deltras, Gresik, Persijap, dan PSCS ini masih ada harapan untuk lolos. Ya, ini syaratnya harus menang semua nih yang pertemuan besok Minggu. Lalu Persekat dan Persipapati, ya ini 2 tim sudah pasti untuk ikut babak playoff di zona degradasi. Ya, jadi good luck untuk semua tim yang masih memiliki harapan lolos ke putaran playoff zona promosi. Lalu dari grup 4 ini juga sudah tuntas ya, karena yang pasti lolos ke tahap berikutnya ada nama PSPS Biak Nunfor. Ini cukup luar biasa ya performnya. Lalu Persewar juga sama dipastikan lolos. Lalu ada Persipal BU ini juga pasti lolos ya. Jadi 3 tim ini selamat ya, sudah pasti lolos ke putaran berikutnya untuk mengikuti promosi ke Liga 1. Sedangkan untuk Persipura Jayapura, Sulut United, Kalteng Putra, dan Persiba Balikpapan ini sudah dipastikan untuk mengikuti zona degradasi. Ya, jadi good luck untuk ke-4 tim yang sudah 3 tim ya yang sudah dipastikan lolos. Lalu untuk 4 tim yang harus mengikuti babak playoff di zona degradasi, ya tetap semangat. Semoga tim kesayangan kalian tetap bisa berada di Liga 2 ya, jangan sampai terdegradasi. Jadi inilah kesimpulan dari 4 grup ya yang sudah dipastikan lolos, lalu ada yang masih memiliki harapan untuk lolos, dan juga ada yang sudah dipastikan untuk mengikuti babak playoff di zona degradasi. Ya, jadi nanti untuk 3 tim teratas akan masuk ya di babak playoff berikutnya yang akan terbagi menjadi 3 grup. 1 grup diisi oleh 4 tim. Jadi nanti untuk peringkat pertama dari juara di 3 grup terakhir ini yang sudah dipastikan lolos ke semifinal. Lalu untuk runner up terbaik ya, nanti setelah playoff ini akan masuk mengikuti ya 3 tim yang dipastikan lolos untuk ke semifinal babak playoff zona promosi ke Liga 1. Ya, nanti untuk selanjutnya kita akan bahas, tapi untuk sementara kita bahas dari siapa yang lolos dulu dari masing-masing grup. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.